Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita pada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga bisa berkumpul dalam majelis ilmu di kajian intensif pembahasan Kitab Ma'ariju Al-Qabul yang kali ini insyaallah pertemuan kedua di pembahasan ruqyah dan tamimah. Ruqyah dalam pandangan syariat serta ditambah pembahasan seputar tamimah. Min dimni termasuk bagian dari perkara yang banyak dilakukan oleh manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah rahimakumullah bahwa ada hal perkara di mana kejahilan itu bukan sebuah uzur. Salah satunya sebagaimana kisah Khalad bin Rafi' di salah satu riwayat atau hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini lebih dikenal dengan hadis musi'us sholatihi, hadis orang yang keliru dalam menunaikan sholat. Kita ambil faidah. Ketika Rasul SAW datang ke masjid sholat, kemudian setelah itu Rasul SAW duduk bersama para sahabat ridwanullah alaihim. Fadakhala rajulun, maka tiba-tiba masuk pula seorang laki-laki. Di riwayat yang lain disebutkan Khalad bin Rafi', akhu saudara dari Rifa'ah bin Rafi'. Sekaligus juga Rifa'ah bin Rafi' perawi atau sahabat yang meriwayatkan pula hadis ini. Sehingga kejadian ini disaksikan langsung oleh Rifa'ah saudaranya. Jadi Khalad bin Rafi datang ke masjid, kemudian sholat. Setelah sholat maka beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul SAW paradda alaihi salam. Rasulullah SAW pun membalas salamnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Salli, irji', kembalilah, salli dan salatlah, fa innaka
lam tusalli, sesungguhnya kamu belum sholat. Akhirnya beliau mengulangi kali kedua, dan ternyata seperti persis yang pertama, yang kedua pun sama. Kata Rasulullah, sholli fa innaka lam tusalli, sholatlah kembali, kemudian sholat ya, karena engkau belum sholat. Sampai kejadian tersebut berulang 3 kali. Akhirnya Khalad bin Rafi berkata, ya, billadzi ba'atsaka bil haqqi, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, demi Allah maksudnya, la uhsinu ala hada au an hada, aku tidak mampu lebih baik dari sholatku ini. Baik, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir, ya, ila akhiri al hadis, sampai akhir hadis. Yang kita garis bawahi adalah perkataan Khalad bin Rafi tadi, la uhsinu ala hadha, aku tidak mampu lebih baik melakukan sholat dari ini, menunjukkan bahwa dalam keadaan itu Khalad bin Rafi tidak tahu tata cara sifat sholat yang benar. Dalam artian beliau jahil. Bisa dipahami? Jahil. Tapi lihat, Rasul tidak melihat uzur itu. Rasul tidak melihat uzur itu. Kira-kira Rasulullah tidak tahu bahwa Khalad bin Rafi tidak bisa sempurna sholatnya? Tahu. Tapi kejahilan Khalad bin Rafi tidak menjadikan uzur ya untuk beliau Khalad bin Rafi. Tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Khalad bin Rafi untuk mengulangi sholat, plus memberikan nasihat, apabila engkau hendak menunaikan sholat, begini caranya. Pertama, sempurnakan dulu wudu, kemudian menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah bacaan Al-Qur'an yang ringan untukmu. Itu ya, ila akhiril al-hadis, sampai akhir tata cara pelaksanaan sholat. Yang dijadikan syahid dalam hadis ini, faedah juga yang dikeluarkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan ketika mensyarah hadis ini adalah ada kejahilan di mana tidak menjadi uzur bagi pelakunya. Salah satunya amrus shalah, dalam perkara sholat. Maka pantas kalau disebutkan di hadis yang lain, ada orang yang sholatnya 60 tahun, lam tuqbal lahu sholatun, satu pun sholatnya tidak diterima. Bisa jadi karena apa? Tumak ninahnya hilang, tidak tumak ninah. Kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu, Khalad bin Rafi sudah menunaikan sholat? Apa definisi sholat? Diawali dengan takbiratul ihram, muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam. Khalad bin Rafi melakukan ini. Apakah beliau tidak ruku? Apakah beliau tidak sujud? Sujud. Maka zahirnya ada sesuatu yang kosong dari situ, yaitu apa? Salah satunya tumakninah, sebagaimana dilanjutkan di hadis, summarka hatta tatma'inna raki'an, summa yani kum hatta ta'tadila qa'iman, ila akhir.
Jelas ya? Namun demikian, sekali lagi, kejahilan Khalad bin Rafi ini tidak menjadi uzur. Maka kita kembalikan ke kita. Betapa banyak, bisa jadi kejadian ini bisa kena ke kita. Tuh, kena ke kita. Maksudnya bisa jadi sholat kita mungkin sepersekiannya yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau waliyadzubillah, nasallallahu taala as-salamah wa taufiq. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita, wabil khusus sholat kita. Ya, karena bisa jadi seperti apa yang terjadi kepada Khalad bin Rafi ini. Beliau tidak sadar dan beliau tidak tahu bahwa sholatnya itu tidak bahkan dianggap tidak sah, karena Rasulullah SAW menganggap apa? Irji, ulangi, karena engkau belum sholat. Ini dalam praktek ibadah, ya ini sholat. Demikian pula dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah akidah. Tawatarat ahaditsu, telah datang hadis secara mutawatir bahwa di antara penghuni neraka itu, ya, la ya'kulu an-nar, yani athar sujud. Api neraka tidak memakan anggota sujud. Menunjukkan apa? Orang ini di neraka, dan orang ini apa? Suka sholat. Tuh, hadis yang lain, dan ini juga hadis dibawakan Imam Bukhari, bab tafaduli ahli iman bil amal, bab bertingkat-tingkatnya ahli iman dengan amalan mereka. Di mana di hadis tersebut dikatakan, akhriju man kana fi qalbihi misqala khardalin habbatin minal iman. Keluarkan dari api neraka siapapun yang punya keimanan, kebaikan, walaupun hanya satu, di redaksinya syairah, satu butir. Syairah itu tepung lebih kecil dari gandum. Khardalin. Tuh. Menunjukkan apa? Orang ini orang yang biasa melakukan amal soleh, kebaikan, tapi amal solehnya tersebut itu ringan. Tauhid dalam hal ini, karena pokok kebaikan ada tauhid. Tauhidnya tidak bisa mengalahkan, memberatkan amal-amal keburukan dia. Hadis bitokoh, kartu yang isinya kalimat tauhid la ilaha illallah, dia memiliki 99 ini keburukan, catatan amalan keburukan 99, ya, sejilat. Satu catatannya adalah madal basar, sejauh mata memandang. Tapi karena kalimat tauhid kuat, ya, maka akhirnya bagaimana? Kalimat tauhid ini tidak bisa terkalahkan dengan amal-amal keburukan. Inilah urgensi dari tauhid, ya, betapa besar fungsi tauhid terhadap seorang muslim, seorang mukmin. Karena mau tidak mau kita harus insaf, dosa kita gede banyak. Maka di sini fungsi tauhid itu perkuat, ya, pelajari, kuatkan, penuhi syarat-syarat dari tauhid, terutama yang sudah dipelajari. Nah, di antara ini perkara yang lumrah dilakukan oleh manusia, masalah-masalah yang sering kita sampaikan, di antaranya adalah masalah ruqyah. Masalah ruqyah. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala berupa manzumah, fa in takun min khalisil wahyaini
apabila ruqyah tersebut itu dari murni dari wahyu, dua wahyu, Al-Quran dan Sunnah, fadzaka min hajjin Nabi, maka ruqyah itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokannya ruqyah itu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah sunnah atau petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Baik. Qad sabata dzalika min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi wa taqririhi. Ruqyah telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi'il perbuatan, qaul perkataan, takrir ini persetujuan. Jadi ruqyah itu sabit dari Nabi SAW, perbuatannya, kemudian perkataannya, kemudian juga takrir persetujuan Nabi SAW. Faraqahu Jibrilu alaihi salam wa raqqa huwa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah diruqyah oleh malaikat Jibril, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah para sahabat ridwanullahi alaihim. Wa amara biha wa aqarra alaiha. Rasulullah pun menyuruh untuk meruqyah, menunjukkan wa aqarra bi alaiha, kemudian juga mentakrir, jadi menyetujui persetujuan. Di antaranya hadis Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis Aisyah. Imam Bukhari membawakan dalam sahihnya babur ruqa bil Qur'ani wal muawwidati, bab ruqyah dengan Al-Quran serta muawwidat, Al-Falaq, An-Nas. Wa dzukira fihi hadits Aisyah, kemudian disebutlah hadis Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsihi fil marad. Rasul sallallahu alaihi wasallam meniup untuk jasadnya, ditiup, kemudian diusap ke jasad. Fil marad alladhi mata fihi bil muawwidat. Beliau membaca terlebih dahulu muawwidatani, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian beliau tiup. Setelah tiup, beliau usapkan ke seluruh anggota tubuh yang bisa, yang mampu dijangkau. Dan itu terjadi ketika sakit yang menghantarkan beliau wafat, meninggal sallallahu alaihi wasallam. Falamma thaqula, ini penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha. Falamma thaqula, ketika berat untuk melakukan itu. Jadi kalau sakit itu demikian yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau sakit apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau membaca muawwidatain, kemudian beliau meniupkan, ya dicampur sedikit dengan ludah, tapi tidak terlalu apa istilahnya, kemudian diusapkan ke area depan dan belakang sesuai dengan kemampuan saja. Falamma thaqula, ketika sulit, sudah berat karena sakit. Nah, sakitnya Rasul 2 kali lipat orang biasa. Falamma thaqula kuntu anfuthu alaihi, maka kata Aisyah, ketika beliau sudah berat, sudah atau seripuh lah gitulah istilahnya, maka anfuthu alaihi bihinna, aku tiupkan kepadanya bihinna, dengan itu, yaitu dengan muawwidatani tadi. Wa amsahu biyadi nafsihi, aku usapkan dengan tangan beliau sendiri, li barakatiha, karena keberkahannya. Jadi dipegang tangan Nabi SAW oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala, kemudian diusapkan oleh Aisyah, yaitu tangan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu praktek hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, praktek ruqyah. Di riwayat yang lain sambil membaca doa, yaitu doa apa?
Allahumma, ya doa apa istilahnya? Doa ketika sakit. Nanti ada insyaallah kita sampaikan. Hadis yang lain. Thumma qala, masih Imam Al-Bukhari, babur ruqa bi Fatihatil Kitab, bab ruqyah dengan Fatihatil Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Kalau tadi surah Maudatain, Al-Falaq dan An-Nas. Bab ruqyah dengan menggunakan surah Al-Fatihah. Wa yudhkaru an Ibni Abbas, disebutkanlah hadis Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian menyebutkan pula hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ada dua berarti hadisnya. Hadis Ibnu Abbas, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, demikian Imam Muslim meriwayatkan. Anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di kisah lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala hayyin min ahya'il Arab, mendatangi satu perkampungan Arab. Falam yaqruhum, falam yaqruhum babainahum kadzalika id ludigha sayyidu ulaika. Jadi kisahnya bahwa sayyidu tokoh dari kampung tersebut itu disengat racun, hewan racun, tidak disebutkan. Akhirnya salah seorang daripada mereka datang kepada rombongan sahabat Nabi SAW seraya mengatakan, hal ma'akum min dawain, apakah ada di antara kalian yang membawa obat? Auraqin, atau barangkali ada di antara kalian orang yang biasa meruqyah. Raqin isim fa'il dari rokok, orang yang meruqyah, atau barangkali ada orang yang meruqyah. Di sini disebutkan dua, Pak Bu, dawa, obat, dan ruqyah. Ini adalah bagian dari upaya kasab, usaha yang disuruh disyariatkan. Media hissiyah, pengobatan secara medis, obat. Yang kedua, media melalui apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ruqyah. Jelas ya? Faqalu innakum lan taqruna wala naf'al hatta taj'alu lana ju'la. Intinya mereka tidak mengizinkan para sahabat itu masuk, ya, sehingga mereka ya faja'alu lahum qati'an minasya. Ya, ini riwayat yang lain, faja'ala yaqra'u bi ummil Quran. Kalau di riwayat yang lain tiba-tiba ada seorang sahabat, dan kami pun tahu bahwa orang tersebut itu tidak pandai membaca Al-Quran, tidak pandai. Artinya kalau dibandingkan dengan sahabat yang lain, maka sahabat ini kurang dari bacaannya atau hafalannya, tapi tiba-tiba dia mendatangi orang tersebut. Silakan ya, riwayat Imam Al-Bukhari. Faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'ana, maka beliau pun membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah, wa yajma'u buzaqahu, kemudian mencampurkan apa? Air ludah. Dibura itu. Di sini kaifiyah, tata caranya tidak dijelaskan, ya. Tuh. Maka apa yang terjadi? Ya. Sebentar, di riwayat yang lain ya, ini ada. Inna fil wayat fulu fabaro'a, kemudian di apa? Tiup. Fabaro'a, dan seketika sembuh. Fa'atau bisyai faqalu la na'khudhuhu, kami tidak mengambilnya, Allahu a'lam, hatta nas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kalian jangan mengatakan apapun sampai akhirnya kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
memutuskan perkara ini, putusan ini kepada siapa? Rasul. Inilah tanda keimanan para sahabat imanullah alaihim. Karena mereka idza qadallahu wa rasuluhu amran la yakunu lakumul khiyarata min amrihim. Ya. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ayyakuna lahumul khiyarata min amrihim. Enggak layak bagi seorang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu urusan, memilih pilihan lain selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Maka para sahabat pun demikian, keputusannya dikembalikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ditanya, maka beliau pun tertawa. Wa qala wa ma adraka annaha ruqyah. Siapa yang tahu annaha ruqyah, bahwa surah Al-Fatihah itu adalah apa? Ruqyah. Jadi nanti ketika kita sakit, kan prakteknya ketika sakit, Rasul sendiri kan membaca muawwidatani ketika beliau sendiri sakit, baca itu. Kemudian surah apa? Al-Fatihah dibaca. Khuduha wadribu li bisahmin. Khuduha wadribu li bisahmin. Ambillah, kemudian bagikan. Ini seingat saya ghanimah atau harta rampasan perang. Sungguhnya pemimpin wilayah ini sedang sakit, maka apakah dari kalian ada seorang yang bisa meruqyah? Maka berdirilah seseorang laki-laki mengikuti wanita tersebut. Padahal kami mengira bahwa laki-laki tersebut kurang baik dalam membaca Al-Quran. Laki-laki itu akhirnya membaca, ya, sampai akhirnya apa? Laki-laki itu akhirnya pergi bersama wanita tersebut, lalu ia meruqyahnya sampai sembuh, sehingga mereka memberikan 30 ekor kambing kepada orang ini. Dikasih hadiah berapa? 30 ekor kambing. Abu Sa'id berkata, dan aku mengira bahwa laki-laki itu berkata, mereka telah memberikan kami minuman susu. Maka ketika ia telah kembali, kami pun bertanya kepadanya, apakah engkau pandai meruqyah? Ia menjawab, tidak. Jadi para sahabat bertanya, engkau bisa meruqyah? Jawabannya apa? Tidak. Nah, juga menegaskan hadirin bahwa setiap diri kita sejatinya bisa. Ini riwayat Imam Bukhari. Aku hanya membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalian jangan melakukan apapun sehingga kita datang kepada Rasulullah. Maka ketika tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada beliau, maka beliau mengatakan, tidak tahukah bahwa itu adalah ruqyah? Bagilah hadiah itu 30 apa tadi? Ekor kambing, bagilah hadiah tersebut dan ikutlah aku dalam pembagian kalian. Ikutlah aku. Ini Rasul juga dapat hadiah. Itu bukan sedekah ya. Ingat, Rasulullah tidak menerima apa? Sedekah. Tapi itu adalah apa? Hadiah. Rasulullah menerima hadiah. Harus pahami. Tuh. Terus, apa kira-kira yang bisa kita petik di sini? Dari hadis ini apa yang bisa kita ambil faedah, pelajarannya? Keberadaan orang ini sejatinya termasuk orang apa? Kalau dilihat dari sisi ruqyah, setiap orang mampu untuk apa? Meruqyah. Satu tuh. Agar nanti Pak tidak muncul sebab-sebab kesyirikan. Nanti juga muncul sebab-sebab gulu terhadap personal orang. Jelas ya? Itu. Si fulan mah ahli. Nah. Nanti ingat, awal mula kesyirikan itu adalah sikap gulu fis sholihin, sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Pintu ruqyah itu besar. Maksudnya pintu ruqyah itu besar, masuk ke dalam pintu apa? Syirikan, melalui pintu gulu berlebih-lebihan. Tuh. Ya, faedahnya yang bisa kita petik dari sini, setiap kita sejatinya mampu. Dan Nabi sendiri tadi melakukannya sendiri kan? Baru sudah tidak bisa, baru minta tolong dibantu oleh siapa? Aisyah. Berarti kita boleh membantu nanti sesama. Nah, ini faedah nih. Terlebih lagi nanti faedahnya tadi, berobat itu antara dua tadi Pak yang disyariatkan, medis dan apa? Nah, non medisnya yang sesuai dengan tuntunan syariat, di antaranya ruqyah. Yang berikutnya surah Al-Fatihah adalah bagian dari apa? Ruqyah.
media untuk ruqyah. Berikutnya, hadis Ummu Salamah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha safa'atan. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Ummu Salamah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Nabi SAW melihat fi baitiha, di rumahnya, jariyatan, seorang hamba sahaya wanita, fi wajiha safa'atan, di wajahnya itu ada safa'ah, wallahu a'lam, semacam penyakit. Faqala istarqu laha. Ini Rasulullah nyuruh untuk meruqyah. Siapa di antara kalian yang bisa meruqyahnya? Fa inna biha an-nazrah, karena bersama dia itu ada an-nazrah, apa ya, semacam nazrah, pandangan, atau babu al-ainu hakun. Nazar itu bab ain, penyakit ainul hasad. Berarti ada orang yang dengki kepada wanita tersebut, kepada jariyah tersebut. Ini ri. Thumma qala babu ruqyatil hayyati wal aqrabi wa dzakara fi. Kemudian juga bab, Imam Bukhari menyebutkan bab ruqyah al hayyah, dari ular, kalajengking. Hadis Abdurrahman bin Aswad, sa'altu Aisyah anir ruqyah, aku bertanya kepada Aisyah tentang ruqyah, maka beliau mengatakan rakhasa nabiyyu, Nabi memberikan rukhsah fi ruqyah min kulli dhi hummatin, dari binatang yang biasa memberikan apa, binatang beracun. Kemudian hadis Anas bin Malik, Imam Bukhari juga, idh qala li Thabitin, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan kepada Thabit, ala urkika bi ruqyati Rasulillah, maukah aku meruqyahmu dengan ruqyahnya Rasulullah? Qala bala. Qala Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Itu juga doa untuk meruqyah. Itu Bu. Ini juga bisa jadi ketika kita dalam keadaan satu sakit, atau bisa juga ketika kita menjenguk orang yang sakit. Karena sekali lagi media untuk penyembuhan adalah tadi dengan medis, yang kedua adalah dengan ya, tak gitu. Jadi ini salah satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjenguk sakit. Kita doakan dia, salah satunya dengan ini. Dan sekali lagi setiap orang mampu ya. Siapa di antara kita yang terhafal surah Al-Fatihah? Falak bin Nas. Nah, doa ini ya. Di hadis yang lain, hadis Aisyah, anan nabiyya kana ya'udu ba'dha ahlihi. Nah, ini praktek. Nabi pernah menjenguk sebagian daripada keluarganya. Yamsahu biyadihi al-yumna, beliau usap dengan tangan kanan seraya berkata, Allahumma rabbanasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nah, diusap, yang sakitnya diusap. Tuh. Ya Bu. Hadis yang lain, anan nabiyya kana yaqulu lil maridi bismillah. Imam Bukhari, Imam Muslim juga, imsih al-ba'sa, amsihil ba'sa, hampir mirip juga sebenarnya. Amsih, hilangkan al-ba'sa, penyakit. Wa rabban nasi biadika syifa, di tanganmu lah asy-syifa, obat. La kasyifa lahu illa anta, tidak ada yang menghilangkannya kecuali engkau. Ini doa yang lain. Amsihil ba'sa rabban nasi, amsihil ba'sa rabban nasi biadika syifa la kasyifa lahu illa anta. Ternyata banyak redaksinya doa itu. Hadis yang lain, bismillah turbatu ardina, turbatu ardina, tanahnya.
debu tanah. Biriqati ba'dina, riqa itu air liur sebagian kita. Wa fi riwayatin wariqati ba'dina yushfi syakimuna biidni rabbina, sembuhkanlah sakimuna orang yang sakit kami biidni rabbina, atas izin Rabb kami. Hadirin rahimani rahimakumullah, inilah praktek barangkali meruqyah atau azkar-azkar yang bisa dibaca ketika kita meruqyah. Menunjukkan bahwa ruqyah sekali lagi ini bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, hadis Auf bin Malik riwayat Imam Muslim, Abu Daud juga. Kunna nurki fil jahiliyah. Kebiasaan ruqyah itu sejatinya dari dulu ada. Di masa jahiliyah mereka biasa meruqyah. Munculnya hadis berkaitan dengan ini, hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di kitab At-Tauhid ketika berbicara keutamaan daripada tauhid, membawakan hadis, ada yang ingat ya, hadis masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, Uqasah bin Mihsan. Hadis Uqasah bin Mihsan, sabakoka Uqasyatu, tuh, Allahumma ja'alni minhum, ya Allah, ya Rasulullah, jadikanlah aku bagian daripada mereka. Maka disebutkan di antaranya adalah siapa? Orang yang la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun, tidak meminta untuk diruqyah, tidak juga berobat dengan kai besi panas, tidak tatayyur, dan mereka betul-betul tawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa kebiasaan kaum jahiliyah sejatinya adalah meruqyah sebelum penyakit tiba. Tujuannya adalah menjaga diri mereka agar tidak terkena apa? Penyakit, sehingga mereka pergunakan apa? Ruqyah. Inilah makna dari yastarqun, meminta untuk di ruqyah. Jadi sebelum penyakit itu datang sejatinya. Itu yang dijelaskan. Maka kata Rasulullah di hadis Auf bin Malik, "I'ridu alayya ruqakum," perlihatkan ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa, tidak masalah dengan ruqyah selama tidak ada unsur di dalamnya apa? Kesyirikan. Wallahu taala ala wa alam. Selanjutnya kita masuk nanti di syarat yang harus dipenuhi ketika kita meruqyah. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salah satu syurutin li jawazi ar-ruqa wa kaunuha syar'iyyah. 3 syarat ruqyah syar'iyyah. 3 syarat ruqyah syar'iyyah sebagaimana dikatakan oleh al-Imam As-Suyuti, qad ajma'a al-ulama'u ala jawazi ar-ruqa inda ijtima'i thalathati syurut. Kata Imam Suyuti, para ulama telah sepakat bolehnya ruqyah apabila berkumpul 3 syarat. Pertama, ayyakuna bi kalamillahi au bi asma'ihi wa sifatihi. Syarat yang pertama, ruqyah harus bi kalamillah, dengan kalamullah, yakni apa? Al-Quranul Karim, atau dengan
asma wa sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan asma wa sifat, karena Allah menyuruh kita, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu yang pertama. Apa syarat yang pertama? Harus dengan apa? Kalamullah, atau dengan asma wa sifat, atau kata lain antakuna minal kitabi was sunnati. Ini lebih umum. Ruqyah yang dibolehkan syarat pertama berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Fala tajuzu min ghairihima, tidak boleh dari selain keduanya. Maka langkah pertama, pastikan terlebih dahulu ketika kita hendak meruqyah diri sendiri, meruqyah saudara, keluarga, atau meruqyah orang lain, pastikan terlebih dahulu apa yang hendak kita ruqyah dasarnya jelas, Al-Quran dan Sunnah. Al-Ustaz Imam Suyuti tadi melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, atau dengan asma wa sifat, atau melalui Sunnah. Syarat kedua, antakuna bil lughatil arabiyyati. Syarat kedua adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Bil lisanil arabi wa ma yu'rafu ma'nahu, dengan bahasa Arab serta yang diketahui maknanya, artinya. Kata Syekhul Islam, li'annahu yukrahu ad-du'a'u bi ghairil arabiyyati, karena makruh doa bi ghairil, dalam artian ruqyah nih, dengan selain Arab, bahasa Arab. Wa inna ma yurkhas liman la yuhsinul arabiyyah, tapi rukhsah, ada rukhsah, ada keringanan bagi siapa yang tidak baik dalam bercakap bahasa Arab. Fa amma ja'ala al-alfazi al-ajamiyati syi'ran falaysa min dinil Islam. Namun apabila lafal ajamiyah sebagai syiar daripada ruqyah, maka falaysa min dinil Islam, kata Syekhul Islam, itu bukan bagian dari tuntunan Islam. Yan. Itu syarat yang kedua. Syarat ketiga, an yu'taqada annaha sababun minal asbab la ta'thira alaha illa biidnillahi azza wa jalla. Meyakini bahwa ruqyah adalah sebab. Meyakini bahwa ruqyah adalah apa? Sebab. yakni sebab yang diperintahkan, sebagaimana tadi dikatakan, ada dawa, ada obat, ada roqi yang ditanyakan oleh wanita tadi, ada obat yang ditanyakan, apakah di antara kalian ada yang membawa obat atau ada di antara kalian yang meruqyah? Berarti sebab syariah itu dua, medis, ya, kemudian ruqyah. Dalam masalah ini ruqyah, terutama dalam masalah penyakit, orang itu terkadang ini dia hilang, menjual akidah demi apa? Sebab tidak sabar. Tuh. Ya. Sehingga banyak yang justru mencari sebab yang tidak disyariatkan tadi. Jadi meyakini bahwa ruqyah adalah bagian dari sebab, la ta'thira laha, tidak berdampak apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti hadirin rahimankumullah, harus ada ikatan antara kita dengan Allah. Dalam hal ini kalimat tauhid lah sebagai pengikat ruh seorang hamba dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuatkan tauhid akidah kita. Kemudian ketika kita meruqyah, maka apa ya? Dengan meyakini bahwa ruqyah hanya sebatas sebab saja. Gantungkan harapan kita justru hanya kepada siapa? Allah. Fala yu'taqadu an-naf'u fiha lidatiha. Tidak boleh meyakini bahwa manfaat itu datang dari bacaan yang kita baca. Tuh, atau dari ruqyah yang kita baca, yang kita lakukan. Bal fa'ala ar-raqi as-sabab. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh ar-raqi, peruqyah, adalah hanya sebatas apa? Sebab. Jadi sejatinya kita hanya sebatas melakukan perintah Allah, memaksimalkan apa? Usaha. Wallahul musabbibu idza syaa, dan hanya Allah lah penentu sebab apabila Allah menghendaki. Wallahu taala alam. Beres barangkali, selesai pembahasan seputar ruqyah ya, sehingga nanti pembahasan di tamimah kita insyaallah lanjutkan di pekan depan ya, bismillah. Sebelum ditutup ada pertanyaan ini. Wayahna ieu mah. Pas kapayun. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Apakah boleh meruqyah anak supaya soleh? Kalau berdoa mah pasti setiap sholat berdoa. Tapi si anak masih belum nurut sama perintah kedua orang tuanya dan Allah. Tong disandingkan sareng Allah, entong nggak boleh disandingkan ya. Tidak nurut perintah kedua orang tuanya dan Allah, nggak boleh gitu. Semestinya Allah dahulu, tidak menurut kepada perintah Allah kemudian perintah ibunya. Redaksi harus dirubah ini, karena ini masuk ke ranah kesyirikan. Nggak sadar kayak begini pertanyaan juga. Hati-hati. Nah, ya, banyak ya hal yang termasuk kesyirikan dalam bahasa, tapi nggak kerasa itu bagian dari syirikan. Padahal cuma nanya aja. Bu, jangan dulu membicarakan masalah ru'yah kalau kita mendapati anak kurang soleh, karena pada dasarnya anak itu, istilah anak itu tidak akan jauh dari karakteristik orang tua. Buah itu tidak akan jatuh dari pohonnya. Saya kasih gambaran. Nabi Isa alaihissalam lahir dari ibu yang solehah. Siapa? Siti Maryam. Nabi Musa alaihissalam lahir dari sosok siapa? Siapa? Memang nggak tahu, nggak disebutkan. Tapi disebutkan kisahnya sampai Allah mengilhamkan kepada ibunda dari Nabi Musa alaihissalam, solehah. Jelas? Sekarang kebalik. Ya. Nabi Lut punya anak dan istri. Nabi Nuh punya anak yang masyhur Kan'an ya, walaupun nanti berbeda pendapat nanti dari sisi namanya. Kan'an dari siapa keturunannya? Jelas? Maka kebaikan dan keburukan itu setelah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu ada sebab. Wasilahnya siapa? Orang tua. Dalam hal ini ibulah madrasah pertama bagi anak. Lamun ibu sering nyook HP, dijamin budakna leuwih pinter ti ibu na kan HP. Saya tidak ada maksud menyudutkan ibu-ibu ya.
Tapi kata Rasul memang demikian. Uritu kumtu ala abwabi annar, aku berdiri di pintu neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah siapa? Wanita. Di sisi yang lain juga lihat, Rasulullah menyampaikan ke sahabat, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin lilubbi ar-rajuli al-hazimi atau adhaba lilubbi ar-rajuli al-hazimi. Aku tidak pernah melihat ada sesuatu yang bisa dengan cepat menghilangkan akal sehat dan menghilangkan agama laki-laki yang kuat kecuali salah seorang dari kalian. Siapa? Wanita. Paham ya? Fitnah wanita dahsyat. Oleh karena itu Nabi Yusuf mengatakan, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian sangatlah dahsyat. Tuh, hati-hati. Tapi jangan dijadikan, tapi juga Rasul SAW memberikan solusi, tasaddaqna, banyaklah bersedekah. Rasul juga menjelaskan bahwa seorang wanita dipersilakan untuk memilih pintu-pintu surga yang dikehendaki apabila menunaikan sholat 5 waktu, kemudian saum di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian taat kepada suami. Kalau di hadis Nabi SAW, ridallah fi ridal walidain, keridhaan orang tua itu, keridhaan Allah itu berada di bawah keridhaan orang tua. Seorang istri itu berpindah, keridhoannya itu berada di bawah ridhonya siapa? Suami. Sehingga bapak deui diuntungkan, surganya ibu itu ketika suami ibu ridho. Surganya ibu kaum ini akhwat muslimah ketika suaminya ridho. Ridho lebih umum daripada hanya sebatas bahagia ya. Kayak kalimatnya ridho ya, bukan bahagia ya, tapi ridho. Karena secara umum kalau ridho berarti bahagia. Itu kemudian doakan terus, jangan bosan, jangan putus asa ya. Yakinlah doa kita pasti diijabah, sambil sesekali introspeksi barangkali. Coba tanya ke orang tua kita. Terkadang ada anak itu pun tadi mencerita, kadang kita mendapati anak itu lamun hayang jajan gitu gogoleran. Tanya kalau kita dulu sogogoleran tara baheula anu keuletik. Dan kalau ditanya bener, baheula memang kita gogoleran baheula. Tidak jauh seperti itu. Jadi memang tidak jauh. Bagaimana dan cara meruqyah diri sendiri? Tadi sudah disampaikan ya tata cara meruqyah bagaimana Rasulullah SAW melalui hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Silakan baca doa-doa muawwidzatain di antaranya, kemudian ditiupkan sambil campur sedikit air ludah, kemudian diusap. Itu yang dicontohkan meruqyah kepada diri sendiri, atau dengan membaca doa-doa tadi yang hadisnya sudah disampaikan, hadis-hadis ayat-ayatnya termasuk doa tadi. Demikian barangkali apa yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin senantiasa melimpahkan hidayah dan taufik untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.